Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kuliah duha Masjid As-Salihin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita tentang fikih kontemporer, yang dalam hal ini kita membahas tentang fikih muamalat. Biasanya kita pada akad keempat, tapi untuk bulan ini kita berada pada akad kelima. Tadi sudah disebutkan ya, kita di hari-hari saat-saat kebanyakan dari manusia umat Islam bahkan ikut merayakan atau menyambut tahun baru, dan mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim sehingga kita bisa memegang akidah kita lebih kuat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kajian kita kali ini akan membahas tentang halal dan haram dalam transaksi keuangan. Karena kemarin Ustaz Zaid memesan buku yang pernah saya bawa ini, judulnya Halal dan Haram dalam Keuangan. Ini buku yang ke-6 saya tulis. Ada 12 dalam daftar isi, ada 12 tema. Ini kalau kita bahas selama setiap bulan sekali boleh 1 tahun. Itu kalau kita bahas per tema. Tapi kalau ingin dipercepat bisa kita gabungkan tema 1 dengan tema 2 dan seterusnya ya. Agar urut, maka mungkin nanti saya mulai dari tema bab pertama, pengertian hukum multi level marketing. Kemudian berikutnya tentang kartu kredit. Ketiga tentang bunga KPR, kredit kepemilikan rumah. Yang keempat memanfaatkan barang gade. Yang kelima tentang hukum pajak. Yang keenam tentang hukum asuransi. Yang ketujuh tentang member card. Yang kedelapan tentang hadiah pegawai atau uang fee atau gratifikasi kalau dalam istilah KPK-nya. Kemudian yang kesembilan adalah hadiah dalam produk-produk ya, yang dijual, ada hadiahnya itu. Kemudian yang ke-10 tentang membayar utang sesuai dengan perubahan mata uang. Membayar utang sesuai perubahan mata uang. Yang ke-11 operasi simpan pinjam, kemarin pernah dibahas dan sebagian belum bisa menerima karena sudah terbiasa dengan operasi simpan pinjam. Ini ada di bab 11. Bab 12 tentang memanfaatkan barang haram. Jadi kalau kita mendapatkan barang haram, itu bagaimana pemanfaatannya. Ini seringkali dalam buku ini, dan ini nanti bisa dilihat atau bisa diambil di luar ya. Sudah kita sediakan buku ini. Baik para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita akan membahas tentang multi level marketing. Ini hanya judul aja, nanti di sela-sela pembahasan itu kita akan membahas masalah-masalah yang lain terkait dengan hadis yang kita bawakan. Kita mulai dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Ya, tidak dihalalkan menjual sesuatu dengan syarat memberikan utangan. La yahillu salafun wa bai'un, ngutangin sama menjual, jual sambil utang atau beli sambil utang.
Ini juga bisa terkait dengan dana talangan haji. Ini belum ada di sini, insya Allah pada jilid kedua ya, kan ini jilid pertama, ini edisi pertama. Insya Allah di edisi kedua ada tentang hukum dana talangan haji. Hukum dana talangan haji itu tidak boleh karena masuk dalam kategori salafun wa bai'un, menjual sama meminjam. Kalau dana talangan haji kan talangan itu meminjamkan, jadi bank meminjamkan, kemudian wa bai'un dan menjual produksi dalam satu waktu. Seakan-akan dia utang, kemudian mengutangin, kemudian dapat keuntungan karena produknya dibeli dari yang utang itu. Ini riba. Ya, nanti soal kita bahas sendiri tentang dana talangan haji. Kemudian wala syartani fi bai'in, dan tidak boleh disebutkan dua syarat di dalam jual beli. Soalnya nanti ada bab khusus syarat-syarat dalam jual beli itu apa saja. Wala syartani fi bai'in, dan tidak boleh memberikan dua syarat dalam satu transaksi. Wala ribhu malam tadman, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari penjualan sesuatu yang belum ada jaminannya. Jadi dia dapat keuntungan dari barang yang dia tidak bisa menjamin barang itu sampai atau tidak. Atau bisa dikatakan mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ada resikonya. Itu juga nggak boleh. Kemudian yang keempat, wala bai'u ma laisa indak, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi ada empat, katanya ada empat larangan. Empat larangan dalam jual beli yang sering dilakukan orang. Pertama, menjual sesuatu yang dikaitkan dengan pinjaman. Menjual sesuatu yang dikaitkan dengan pinjaman. Dua syarat dalam satu transaksi. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum ditanggung, belum dijamin keberadaannya. Yang keempat, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Itu nanti bisa dikaji lebih lanjut. Tapi kaitannya untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang multi level marketing. Apa MLM itu? MLM adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Jadi konsumen ini dia pembeli ya, pembeli, tapi sekaligus menjadi penyalur. Ini akadnya apa ini? Akadnya dia konsumen atau penyalur? Kan beda. Kalau pembeli ya pembeli, penyalur ya penyalur. Apa yang dijadikan satu ini ya kadang-kadang transaksi-transaksi hari ini model ini sering menggabungkan antara beberapa akad jadi satu. Seperti MLM ini juga menggabungkan antara penyalur pegawai sama pembeli sekaligus. Mestinya harus dipisahin. Promotor atau upline adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu. Sedangkan bawahannya downline adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Di MLM, bapak-bapak ibu sekalian sudah banyak yang tahu, tapi yang belum tahu bahwa MLM itu sistem menjual barang dengan cara merekrut orang. Kadang-kadang barang itu dijual atau dibeli, sebenarnya dia tidak kepengen barang itu. Ya, barang itu hanya sebagai cover untuk batu loncatan mengambil keuntungan yang lebih banyak. Sebenarnya dia itu tidak ingin barang itu, dia kepengen keuntungan dari perekrutannya itu. Karena kalau dia bisa merekrut orang,
dia dapat untung. Kalau orang yang direkrut itu merekrut orang lain, dia dapat untung juga. Jadi cukup dia bekerja sekali, tapi keuntungannya mengalir terus. Ya, selama orang bawahnya ini punya keturunan, itu ya nampaknya mengikuti sistem yang mungkin di dalam Islam bukan sistem jual beli, tapi namanya sedekah jariyah. Kalau bapak punya anak, punya anak ini kan usaha, ya, menikah, ya, punya anak, anaknya 1, 2, 3, 4 sampai 12 lah. Anaknya ini karena kita didik dengan baik, ya, anaknya ini akhirnya menjadi anak yang soleh, ya, yang ngaji, yang baca Al-Quran, yang ikut pengajian, yang berdakwah. Ya. Tentunya orang tuanya dapat pahala, kan. Tetapi pahalanya itu bukan hanya sampai sini aja. Kalau anaknya ini kemudian menikah dengan perempuan, belum punya anak, dan anak daripada anaknya ini juga baik, kan dididik oleh anaknya, maka kalau cucunya ini beramal soleh, haji, puasa, zakat, berdakwah dan seterusnya, maka amalan cucunya ini juga pahalanya juga disetor kepada kakeknya. Kalau cucunya ini punya anak lagi buyut, jadi anaknya 12, setiap 12 itu punya anak 12 juga. Ya. Cucu yang 2 berarti berapa? Itu 12 kali 12. Berapa? 144. Ya. Itu dari cucu 154 itu punya anak lagi. Jadi buyut-buyutnya berapa? 140 tadi kalikan berapa? 12 berapa? Masing-masing ini orangnya soleh-solehah semuanya, baca Al-Quran semuanya, ke masjid semuanya. Maka kakeknya yang satu tadi itu mesti dapat pahala lagi. Ini pahala-pahala ini terus tidak putus-putus. Itu kalau sistem pahala lah. Ya. Jadi enak kalau punya anak banyak itu. Ya. Berarti anaknya solehah semuanya, soleh dan solehah. Tapi kalau anaknya jahat, ya ikut dosa juga ya. Maka yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah SAW. Beliau yang pertama kali menyebarkan Islam. Setelah itu setiap orang Islam yang mengamalkan Islam pasti masuknya ke Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengalahkan pahala beliau. Lah sistem ini diambil oleh orang yang menciptakan namanya MLM ini. Tapi bukan pahala yang diambil, duitnya. Makanya kalau dia bisa merekrut tadi satu orang, dia mendidik satu orang ini bisa mendidik 10 orang. 10 orang ini setiap 10 orang ini mendidik lagi. Setiap ini bisa merekrut orang, dia dapat pahala terus, dapat uang terus. Jadi yang paling kaya adalah yang pertama kali didirikan MLM, yang paling pucuknya yang paling kaya. Yang paling miskin adalah buntutnya, yang paling terakhir itu, yang tidak bisa merekrut orang itu pasti dia rugi. Ya, dia pasti rugi karena sudah bayar mahal, nggak bisa merekrut orang. Ya. Itu yang disebut dengan MLM, Pak. Komisi yang diberikan dalam pemasaran berjenjang namanya pemasaran berjenjang. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-bai' asy-syabaki. Itu pakai apa? Jaringan. Komisi yang diberikan dalam pemasaran berjenjang dihitung berdasarkan banyaknya jasa distribusi yang otomatis terjadi jika bawahan melakukan pembelian barang. Jadi promotor akan mendapatkan bagian komisi tertentu sebagai bentuk balas jasa atas perekrutan bawahannya. Harga barang yang biasa ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen.
karena secara langsung telah membantu kelancaran distribusi. Makanya ada harga barang MLM itu jauh lebih tinggi daripada harga barang yang diecer di luar itu. Kemarin aja saya didatangi orang yang barusan ini jamaah masjid juga, ya, yang membeli alat-alat kesehatan, ya, untuk mijat, untuk murut, mungkin kursi getar atau apa, ya, yang jumlahnya 4 juta, harganya itu 4 juta. Tapi dalam hitung-hitungan dia 4 juta ini jadi 2M, Pak. 4 juta dihitung-hitung gitu jadi 2M. Maka dia berani mengeluarkan uang 4 juta untuk meraup 2M yang belum jelas. Yang belum jelas masih dalam angan-angan. Alat kesehatannya untuk apa? Ini nggak dipakai. Ya, untuk ya beli-beli gitu aja. Makanya MLM ini barang-barangnya biasanya barang-barang yang jarang dipakai oleh orang. Saya belum pernah dengar MLM tempe goreng, jarang. Atau MLM aqua, MLM yang dikonsumsi orang setiap saat, jarang. Jadi MLM barang-barang yang mahal-mahal dan yang aneh-aneh, ya, yang orang itu tidak butuh sebenarnya. Untuk menjadi keanggotaan MLM, seseorang biasanya diharuskan mengisi formulir dan membayar uang dalam jumlah tertentu. Nah, pendaftarannya itu pakai bayar uang yang banyak. Kan ada yang dijadikan satu dengan apa namanya, dengan harga barang itu. Dan kadang diharuskan membeli produk tertentu. Jadi kalau kepengen masuk jaringan itu harus beli barangnya. Keuntungannya ya dibeli barang itu. Jadi sebenarnya dia itu kepengen membeli barang atau kepengen menjadi anggota. Ini yang kadang-kadang terjadi rancuan di dalamnya. Ya. Maka kita lihat apa sih sebenarnya hukum MLM itu. Pertama, ini kalau kita simpulkan dulu hukum MLM itu hukumnya haram. Alasannya apa? Satu, di dalam transaksi dengan metode MLM ini, ya, seseorang mempunyai 2 kedudukan. Seseorang itu dalam mempunyai 2 kedudukan. Pertama, dia sebagai pembeli. Tadi saya katakan tidak halal, ya. Di dalam satu transaksi itu ada 2 syarat, atau tidak boleh menjual dan meminjamkan. Jadi kedudukan anggota MLM itu ada 2. Pertama, sebagai pembeli produk. Dia sebagai pembeli sah-sah saja jadi pembeli. Karena dia membeli produk secara langsung dari perusahaan atau distributor, sah. Maka kalau kita membeli barang-barang yang ditawarkan, sah. Tapi sebagai pembeli saja. Gitu. Kemudian kedudukan kedua sebagai makelar. Nanti ada, sebenarnya pertama tadi saya ingin menyampaikan tentang hukum makelar. Ya, hukum calo itu apa dalam Islam? Dibolehkan. Calo dalam Islam itu dibolehkan. Calo itu apa? Calo itu yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Ini tengah-tengah ada namanya calo. Gitu. Ini penjual ini kan menjual mobil, saya ingin jual mobil, tapi nggak tahu siapa yang beli. Udah Pak, calo ini nanti saya carikan pembelinya. Dia nyari-nyari ketemu ini B ini. Makanya B, Pak mau beli mobil enggak? Ya, mobilnya saya mau belinya pulang gitu. Udah, ini dibawa ke sini, ini mau beli mobil, ini calonya yang bawakan. Maka calo ini ketika mobil terjual, dia mendapatkan uang fee, ya, uang komisi dari yang menjual. Bisa juga mendapat uang fee dari yang membeli atau kedua-duanya. Ini calo dalam Islam boleh. Calo ini kan cuma sekali selesai, ya kan? Di dalam MLM, calonya itu banyak sekali. Ini kan, dia calo. Kemudian yang dicalon dia ini barang, dia nyari pembeli, pembelinya ini nyalonkan juga. Yang dicalonkan ketiga ini
menyalurkan juga. Jadi calonnya itu banyak sekali. Padahal calon itu mestinya cuma satu aja, antara penjual dan pembeli, bukan antara penjual dan calon kedua, calon ketiga, calon keempat. Mencalonin apa nih? Ya kan kalau dia merekrut kan berarti dia nyari calon lagi. Mestinya calon itu tugasnya hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli saja, bukan perantara antara penjual dan calon lagi. Ya. Makanya ini namanya dua akad dalam satu transaksi. Dia menjadi pembeli dan dia sebagai makelar. Mestinya dipisah. Bapak pembeli ya sudah selesai. Kemudian datang, saya ingin jadi makelar Bapak, jadi silakan. Jadi terpisah. Kalau dijadikan satu, kamu ingin jadi makelar harus beli dulu. Nah ini harga barang ini harus disyaratkan untuk jadi calon juga. Ini kan namanya dua akad dalam satu transaksi. Maka di sini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi Muhammad SAW telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian, atau dua transaksi dalam satu pembelian. Kita lihat sekarang, maksudnya apa? Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Madhab Syafi'i ketika menerangkan hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan Ahmad ini, dan hadisnya hasan sahih yang menurut Imam Tirmidzi, beliau mengatakan maksud dari hadis ini adalah jika seseorang mengatakan aku menjual rumahku kepadamu, sah enggak? Sah. Kalau sampai sini saja, saya menjual rumah kepadamu. Tapi dia tidak sampai situ. Dengan syarat katanya, dengan syarat kamu harus menjual mobilmu kepada. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dengan syarat kamu harus menjual budakmu kepadamu dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku, maka rumahku menjadi milikmu. Itu yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu transaksi, atau dua transaksi dalam dua akad dalam satu transaksi. Kalau pada zaman modern ini saya menjual rumahku dengan syarat kamu harus menjual mobilmu kepada. Jika mobilmu sudah saya miliki, maka rumahku kamu miliki. Ya, seperti itu. Terus saya menjual mobilku asalkan anakmu saya nikahi. Jika anakku saya nikahi, maka mobilku saya jual pada kamu. Jadi harga mobil berapa, harga rumahnya berapa? Enggak jelas. Harga rumahnya tergantung kepada harga mobilnya. Jadi nggak jelas nih harganya berapa. Ini namanya dua syarat. Ini kan namanya apa ya? Penjualan yang disyaratkan sesuatu yang terkait dengan penjualan itu sendiri. Ini diharamkan di dalam Islam menurut penafsiran Imam Syafi'i. Ini hadis pertama. Hadis kedua, kayak tadi kan, kamu membeli barang saya, maka kamu boleh bekerja. Kalau kamu ingin bekerja sama saya, kamu harus membeli barang saya. Jadi dia itu ingin membeli barang itu, tapi saya harus kerja itu saya harus membeli loh, gimana? Jadi ini apa namanya, jual beli yang disyaratkan dengan jalan seperti dalam dana talangan haji. Kalau kamu saya pinjemin, kamu harus ikut kami urusin surat-suratnya, bayar 2 juta. Nah, gitu. Jadi saya talangin dengan syarat bayar 2 juta untuk biaya urusan haji, itu biaya administrasi untuk urusin haji.
nggak boleh. Kalau minjam titik nilai ta'ala, nggak usah pakai syarat-syaratan. Kalau jual, nggak usah pakai syarat-syaratan. Ya. Kemudian yang kedua, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tadi sudah saya sebutkan, la yahillu salafun wa bai'un, tidak haram menjual sesuatu dengan syarat memberikan utangan, wala syartani fi bai'in, dan dua syarat dalam transaksi. Nah, maka di sini jadi hadis di atas, dua hadis di atas, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Amr tadi menerangkan bahwa dua transaksi dalam satu akad itu tidak boleh. Ya. Tadi sudah saya sebutkan tadi, seseorang berkata kepada temannya, saya akan jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu meminjamkan mobilmu kepada saya selama 1 bulan. Banyak orang seperti itu. Kemarin saya juga didatangi salah seorang ustaz. Itu dia ingin beli rumah, nggak punya uang, tapi dia punya mobil. Orang ini mengatakan, Ustaz, saya pinjemin uang 100 juta, pakai dulu lah, beli rumah dulu. Tapi syaratnya mobil Ustaz saya pakai selama 1 bulan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ngutangin ya ngutangin, minjemin. Ya. Ngapain pakai syarat mobilnya saya pakai 1 bulan? Nggak boleh. Itu berarti utang yang membawa manfaat. Kaidah yang kita apa? Kullu qardin jarra fihi manfaat fa huwa riba. Setiap utangan yang membawa manfaat bagi yang mengutangi maka dianggap riba. Maka saya akan jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu pinjamkan mobil. Kepada saya selama 1 bulan. Ya. Ini alasan pertama diharamkannya MLM. Yang kedua, di dalam MLM terdapat makalah berantai. Tadi sudah saya katakan makalah itu boleh, tetapi kalau berantai ini jadi masalah. Karena dia bukan memasarkan produk, tetapi memasarkan komisi. Ya, memasarkan komisi. Maka kita dapatkan setiap anggota MLM memasarkan produk kepada orang yang akan memasarkannya juga. Ya. Jadi memasarkan kepada pemasar, memasar kepada pemasar. Ya. Itu yang kedua. Ini namanya goror dan spekulatif, mengandung goror, ketidakjelasan. Alasan ketiga, di dalam MLM ini ada unsur perjudian. Bagaimana unsur perjudian? Karena ketika seseorang membeli satu produk, sebenarnya dia tidak kepengen produk itu. Seakan-akan dia manjer uang, gitu. Uang. Kayak bapak tadi, nih saya panjer 4 juta. Walaupun dia ada produk itu formalitas saja, udah mana produknya saya ambil. Dia manjar 4 juta, ditaruh di situ di meja perjudian itu, dengan harapan dia akan mendapatkan 2 miliar, ya, 2 miliar. Ya. Jadi masang 4 juta dengan harapan mendapatkan 2 miliar. Dan rata-rata anggota MLM itu yang dicari 2M-nya bukan barangnya. Coba tanya sama orang-orang. Yang dicari ada 2M-nya itu, sehingga mereka berani berkorban 4 juta. Jadi niatnya tadi apa? Niatnya itu mencari 2 juta dengan modal untuk mencapai 2 miliar dengan modal 4 juta. Persis perjudian, modalnya 100.000, kepengen 2 juta kan begitu. Dipasang di tempat perjudian itu, kemudian kalau menang dia akan untung. Itu perjudian. Persis kayak SMS berhadiah. Ya. Dulu ada marak di televisi, tapi kemudian para ulama melarangnya. Akhirnya sekarang nggak ada namanya. Sekarang nggak ada. Makanya ketika seseorang maunya disuruh milih
ini milih A atau B atau C, kirimkan SMS kepada kami. Di SMS harga satu SMS berapa? 2.000 ya. Tapi dia menginginkan apa? Hadiah mobil Avanza. Jadi modalnya cuma 2.000, tapi nanti dapat mobil. Nah ini kan apa namanya, perjudian lewat SMS. Sekarang ini perjudian lewat MLM, lihat barang itu. Kalau kamu bisa bayar 4 juta, kamu akan dapat 2 M. Tapi belum tentu dapat kan? Lu udah bayar 4 juta, cari-cari apa namanya, orang yang direkrut, ternyata nggak ada yang mau, rugi lah dia, nggak dapat 2 M, 4 jutanya melayang. Ya, ini yang dimaksud dengan ada unsur perjudian. Alasan keempat, di dalam multi level marketing ini banyak terdapat unsur gharar. Ini penting ya Pak ya. Di dalam jual beli, angka jual beli itu ada namanya gharar. Gharar itu spekulatif, ketidakjelasan. Dulu pernah kita bahas di sini. Gharar itu seperti kita beli kucing dalam karung. Kita beli barang tapi nggak jelas. Dan bagaimana kita kok bisa gharar? Karena tidak jelas itu. Anggota yang sudah membeli produk tadi mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, tetapi keuntungan itu apakah bisa dicapai atau tidak? Ya ini nggak benar. Ada apa namanya? Ada unsur gharar. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah melarang, Rasulullah SAW an bai'il hasa, larangan menjual kerikil. Menjual kerikil itu maksudnya gimana? Kerikilnya dijual? Enggak, cara. Jadi kalau mungkin jualannya halal, dalam MLM sendiri jualannya halal, menjual produk kesehatan, menjual apa gitu kan, halal produknya, tapi caranya nggak benar. Persis dalam jual beli kerikil, mungkin pakai baju, menjual baju, jualannya sah, tapi caranya nggak benar. Bagaimana caranya? Baju itu ditaruh di lemari atau di gantungan gitu, dilempar pakai kerikil. Yang terkena kerikil itulah, itu wajib dibeli. Itu jual beli hasil nggak boleh. Ya, yang dipegang harus dibeli, ya, itu nggak benar ya. Nah, tetapi kalau yang memecahkan harus beli itu benar, ya, kan ada barang siapa memecahkan wajib membeli. Ya ini namanya merusak. Ini nggak pegang aja harus beli. Kalau di desa-desa sekarang di Kalimantan, kalau kita ingin beli tanah, ini ada teman cerita, itu nggak usah pakai berapa meter persegi, 200 meter persegi nggak berlaku Pak di sana Pak. Kenapa? Tanahnya kebanyakan. Caranya bagaimana? Pakai batu dilempar. Saya beli tanah ini berapa? Ya, udah beli aja Pak, 50 juta. Terus luasnya Bapak ambil kerikil, batu dilempar. Ya sudah itu, luasnya segitu. Kerikilnya dilihat, kerikilnya nggak, berarti luasnya sekuat dia melempar. Ini namanya jual beli gharar, enggak jelas berapa meter persegi. Ya kalau dia pas kuat, kalau pas kakinya, tangannya terkilir, itu mah sampai situ. Makanya tidak boleh, ini namanya jual beli gharar, dan sudah terjadi zaman dahulu dan terjadi zaman sekarang di Kalimantan atau di Sumatera. Ya, itu namanya jual beli kerikil. An bai'il hasati wa an bai'il gharar, dan tidak boleh juga jual beli yang mengandung spekulatif. Ya. Contoh yang lain nanti kita bahas juga tentang asuransi. Ya. Asuransi kecelakaan itu kalau kita mau naik pesawat kapal terbang, naik pesawat, itu biayanya ditawarin, Pak ini ada asuransi. Jadi kita bahas khusus ya. Kita bayar berapa? 40.000. Untuk apa? Untuk jaminan. Kalau kita naik pesawat dan pesawatnya nanti nggak bisa turun, muter nggak turun, atau
pesawatnya pada di atas naudzubillah min dzalik atau apa, maka yang 40.000 ini berubah menjadi 40 juta untuk santunan bagi yang celaka. Tapi kalau pesawatnya turun dengan selamat sampai tujuan, 40-nya selamat tinggal, nggak balik lagi. Memang ada orang yang asuransi kemudian balik? Nggak ada. Itu namanya perjudi.
riba fadl. Riba fadl itu keutamaan. Riba fadl itu menukar barang dengan barang. Bukan semua barang tertentu kayak uang, ya beras, gandum, makanan pokok, ya itu ditukar. Maunya ini beras 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo, itu namanya riba, nggak boleh, hukumnya haram, karena beda. 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, persis kayak kita pada Idul Fitri khususnya di tahun baru ini juga. Biasanya nukar uang 100.000, menukar uang 100.000 yang sudah lecak, 100.000 yang udah kena air, ya, ada coret-coretannya, itu ditukar dengan berapa? Dengan 90.000, tapi masih gres baru, pecahan 10.000, 10.000, 10.000, atau 5.000 yang jumlahnya 19 atau jumlahnya 18, nggak sampai 100.000. Kenapa? Karena ini lama, ini baru. Jadi lama dan baru harus beda. Ini 100.000, ini 90.000, dia untung 10.000 setiap 100.000. Ini namanya riba fadl. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang Muslim itu ketika mau lebaran. Itu haram hukumnya. Oh, nilainya sama, ini hanya baru, ini lama. Jadi nggak boleh. Harus kalau 100.000 ditukar dengan 100.000. Kemudian bagaimana kalau mata nukar dolar dengan rupiah? Itu lain. Ya 1 rupiah, 1 dolar, maka boleh berbeda. Cuman harus cash. Tidak boleh saya tukar kamu 100 dolar ke 1 juta, saya simpen dulu. Nanti dolarnya saya berikan besok. Itu riba nasi'ah namanya. Yaitu walaupun sama, tapi kalau diundur tukarannya itu namanya riba nasi'ah, riba yang diundur. Lah MLM ini mengandung riba fadl. Kenapa riba fadl wahai para ulama? Karena anggotanya membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan membayar 4 juta, ya, untuk mendapatkan 2M. Ya kan riba. 4 juta kok ditukar dengan 4M, riba fadl. Dan riba nasi'ah juga. Kenapa? Karena 4 jutanya dibayar sekarang, 2M-nya ngambilnya setelah 1 tahun. Itu namanya riba nasi'ah, ya. Ini ada sebagian ulama yang beralasan seperti itu, ya. Ini saya kumpulkan menjadi 6 alasan diharamkannya MLM. Ini sudah difatwakan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Sudan, ya, pada tahun 1424 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2003. Sudah lama. Kemudian dikuatkan oleh fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi pada tahun 1525, bertepatan dengan 2004 Masehi. Kemarin juga kita ikut seminar, ya, di Robita Alam Islami, Majma' Fiqh Robita Islami yang diadakan di Jakarta, di Hotel Borobudur kemarin. Walaupun tidak membahas secara rinci muamalah, tapi membahas tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Robita Alam Islami selama ini.